Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita dari kelas PPKN angkatan 2025 semester 2. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai GETSI. GETSI merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan, hak, akses, dan manfaat yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa memandang jenis kelamin, kondisi disabilitas, usia, latar belakang sosial, agama, maupun kondisi ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di lingkungan keluarga ataupun masyarakat yang sama. Dalam penerapan GETSI, setiap orang didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperoleh pelayanan yang setara, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, saling menghargai, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat berbagai bentuk ketidakadilan gender. Dan salah satu bentuknya karena perbedaan jenis kelamin. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini seringkali terjadi tanpa disadari, karena dianggap sebagai kebiasaan ataupun budaya. Dan berikut adalah 5 bentuk ketidakadilan gender yang sering dijumpai di masyarakat. Pertama itu adalah subordinasi. Apa itu subordinasi? Subordinasi itu adalah anggapan bahwa salah satu jenis kelamin memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada jenis kelamin yang lainnya. Nah, misalnya dalam banyak situasi, perempuan itu sering dianggap kurang mampu atau tidak bisa menjadi pemimpin dan tidak bisa bekerja sama dalam bidang tertentu. Padahal kemampuan itu tidak tentu diukur dari jenis kelamin, melainkan dari pengetahuan atau keterampilan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, akibat subordinasi ini, banyak orang itu kehilangan kesempatan untuk berkembang hanya karena adanya anggapan yang tidak berdasar. Seperti itu. Yang kedua adalah marginalisasi atau diskriminasi. Marginalisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang atau kelompok merasa tersisih sehingga memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan sumber daya lainnya. Sedangkan diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas tertentu. Contohnya, seorang wanita tidak diterima bekerja dikarenakan perusahaan beranggapan bahwa wanita sering mengambil cuti, atau laki-laki tidak dapat menempati bidang tertentu dikarenakan bukan bidang laki-laki. Hal seperti ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan potensi dirinya. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu beban ganda. Nah, beban ganda ini terjadi ketika seseorang itu harus menjalankan 2 atau lebih tanggung jawab dalam waktu yang bersamaan. Nah, kondisi ini paling sering dialami oleh perempuan yang bekerja di luar rumah, tetapi tetap memikul sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Akibatnya mereka itu memiliki waktu istirahat yang sedikit, jadi istirahatnya itu sangat kurang, dan menghadapi tekanan fisik maupun
mental yang lebih besar. Oleh karena itu, pembagian tugas dalam keluarga itu perlu dilakukan secara adil agar setiap anggota keluarga itu dapat saling mendukung satu sama yang lain. Yang keempat adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk tindakan yang menyakiti seseorang karena jenis kelaminnya. Kekerasan ini tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti menendang, memukul, dan lain-lain, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal seperti menghina, kekerasan psikologis seperti mengancam atau mengendalikan, atau kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Misalnya, melarang seseorang bekerja atau menguasai seluruh penghasilannya. Dampak kekerasan ini sangat besar karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, rasa percaya diri, bahkan masa depan korban. Yang kelima adalah stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau anggapan umum terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya, perempuan dianggap harus lemah lembut, tidak boleh menjadi pemimpin, atau hanya bertugas mengurus rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki sering dianggap harus selalu kuat, tidak boleh menangis, dan tidak boleh menunjukkan perasaannya. Padahal, setiap individu memiliki karakter, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda. Stereotip ini dapat membatasi pilihan seseorang dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Nah, ini adalah 5 contoh ketidakadilan gender yang sering terjadi di masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan menayangkan satu bentuk video mengenai ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Selamat menonton. Bye-bye. Di era modern ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini ada beberapa perusahaan yang lebih mementingkan laki-laki daripada perempuan. Kisah ini menggambarkan ketidaksetaraan gender yang terjadi saat ini. Dengan hari ini ketat juga ya. Iya, tapi kebanyakan perusahaan memilih yang laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Katanya sih lebih kuat dan lebih siap untuk bekerja maksudnya. Padahal posisi yang dilamar nggak membutuhkan tenaga fisik. Kan yang dilihat itu kemampuan, bukan gender. Semoga perusahaan ini berpikir seperti itu. Pak, ini hasil seleksinya sudah keluar. Siapa yang memperoleh nilai tertinggi? Untuk kandidat tertinggi ada di Nadia, Pak. Perempuan. Benar, bahkan nilainya jauh lebih baik daripada kandidat lainnya. Kalau nanti punya anak atau menikah gimana? Tetapi kompetensinya jauh lebih baik. Saya lebih cenderung memilih kandidat laki-laki. Walaupun nilainya lebih rendah, Tapi menurut saya laki-laki lebih cocok untuk posisi ini. setelah memutuskan hasil seleksi, perusahaan lebih memilih menerima Zaid dan Maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Bagaimana dengan hasil tes saya yang memperoleh nilai tertinggi? Lalu kenapa saya tidak diterima? Apakah karena kami perempuan? Memang begitu, ini tidak adil. Nat, bagaimana hasil wawancaranya? Aku tidak diterima. Menurut kamu yang paling siap? Bahkan nilai tesku juga yang paling tinggi. Berarti ada yang salah dengan proses seleksinya. Padahal aku hanya ingin dinilai berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin. Target proyek kita belum selesai. Banyak pekerjaan yang tertunda. Aku dengar kemarin ada
ada pelamar perempuan yang sangat kompeten. Yang nilainya paling tinggi itu. Iya, sekali perusahaan tidak memilih berdasarkan kemampuan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen. Di sini saya sudah bersama dengan dosen Ira. Bu Ira, di sini saya akan menanyakan, menurut Bu Ira, apa itu kesetaraan gender? Menurut saya, kesetaraan gender itu adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan kesempatan yang diperlakukan sama dalam setiap bidang kehidupan. Dan bagaimana ketika dalam dunia kerja sendiri? Perusahaan seharusnya karyawan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kinerja, bukan berdasarkan kesetaraan gender. Dan apa dampak diskriminasi gender tersebut jika terjadi? Perempuan kehilangan kesempatan berkembang dan perusahaan kehilangan sumber daya manusia yang terbaik. Bu Nabila, saya baru menyadari sesuatu. Apa itu, Pak? Kita terlalu terpengaruh stereotip bahwa laki-laki itu lebih baik. Saya juga berpikir demikian. Mulai sekarang, proses rekrutmen harus objektif, bukan berdasarkan gender. Dan berdasarkan kemampuan dan prestasi juga, Pak. Kerjasama berdasarkan Kompetensi bukan diskriminasi. Ngawar lagi. Marah. Warna hitam. Siapa yang mempunyai nilai terbaik? Oke. Bayo yuk. Nabila, kasih kira Pak Rubil, Rabil ketua Nabila. Bu. Kerjaan yang tertunda. Dengar kemarin ada perempuan. Dan apa dampak diskriminasi? Ayo, kerjasama berdasarkan kemampuan. Iya, maksudnya. Santa aja, Pak. Semangat. Kompetensi bukan diskriminasi. kerjasama berdasarkan Kompetensi